Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Alhamdulillah teman-teman semua yang kami hormati, alhamdulillah sudah hadir narasumber kita Kiai Haji Ahmad Kosasi ya, MAG. Beliau merupakan Ketua Dewan Syariah Darul Quran ya, PPA Darul Quran. Kemudian kepada teman-teman SDI atau staf Darul Quran dan teman-teman Zoom semua yang alhamdulillah sudah antusias bergabung pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, program ini merupakan salah satu rangkaian dari program kerjasama antara Basnas, Badan Amil Zakat Nasional dan PPPA Darul Quran, terutama Quran Call. Salah satu rangkaian acaranya adalah acara ini, program kajian tematik ya, kajian tematik yaitu fikih puasa ya, yang alhamdulillah kita laksanakan pada pagi ini. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Nasruddin. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan menjadi host, memandu acara pada kesempatan pagi kita kali ini. Pada acara kali ini, kerjasama antara Basnas dan Darul Quran mengusung tema Tahsin Quran Call. Alhamdulillah pada Ramadan kali ini, Darul Quran dengan Basnas kerjasama mengusung tema Tahsin Quran Call. Di dalamnya nanti ada program Tahsin Quran ya, nanti ada Tahsin Quran dasar, ada Tahsin lanjutan, kemudian ada kajian tematik ya, ada fikih puasa, kemudian nanti ada nuzulul Quran, kemudian ada Lailatul Qadar dan mentoring hafalan. Mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir pada kesempatan kali ini bisa mengikuti semua acara dengan khidmat dan bisa bermanfaat untuk meningkatkan bacaan kita supaya lebih baik lagi untuk kedepannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membacakan untuk susunan acara ya. Pada kesempatan kali ini susunan acaranya yang pertama pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahri, beliau salah satu pengajar dari Quran Call, kemudian nanti acara inti pemaparan materi dari narasumber kita Kiai Kosasi, kemudian nanti ada sesi tanya jawab dan yang terakhir penutupan. Untuk kita mempersingkat waktu, kita mulai acara ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara pertama, kita langsung mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahri. Kepada beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, karena tema pada kali ini adalah tentang Ramadan, fikih Ramadan lebih tepatnya, maka saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Baik, bagi teman-teman bisa disimak baik-baik ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah pembacaan Al-Quran telah selesai dibacakan. Semoga menjadi berkah bagi pembacanya dan bagi kita semua yang mendengarkannya menjadi manfaat insya Allah. Baik, kita langsung kepada acara inti. Sebelumnya, bagi teman-teman, nanti sekiranya ada yang mau ditanyakan seputar puasa Ramadan atau nanti yang akan disampaikan oleh pemateri, bisa dicatat supaya tidak lupa. Nanti bisa langsung ditanyakan pada waktu sesi tanya-jawab, bisa langsung ditanyakan atau bisa langsung ditulis di kolom komentar di Zoom ini. Baik. Alhamdulillah pemateri atau narasumber sudah ada ya bersama Kiai Haji Ahmad Kusasi. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kiai kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Kiai. Alhamdulillah. Baik, dipersilakan Kiai untuk menyampaikan materinya. Ya, tolong dibuka. Oh ya, saya. Oh ya, sudah Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilang lagi tuh screen saya. Ya. Alhamdulillahil karimil mannan alladzi farada 'alaina as-siyama fi syahri Ramadan wa man shamahu imanan wa ihtisaban nala minallahi rahmatan wal ghufran. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan yang tentunya bulan yang berbeda dari bulan-bulan lain. Bulan yang paling istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lain. Sebab Nabi katakan dalam sabdanya, "Lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan, tatamannat ummati an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kata Nabi, kalau saja umatku mengetahui ada apa di bulan Ramadan, rahasia yang terkandung dalam Ramadan,
maka mereka semuanya, umatku itu, akan berharap bahwa semua bulan sepanjang tahun itu menjadi Ramadan seluruh. Insya Allah ya. Artinya kalau kita menyadari dan tahu persis ada apa sih dalam bulan Ramadan itu, maka kata Nabi, kita nih pasti bakal berharap-harap, ya Allah, ya. Jadikanlah ini semua bulan dalam setahun Ramadan semuanya. Tidak ada apanya? Tidak ada Syawal, tidak ada Dzulqa'dah, tidak ada Dzulhijjah. Pokoknya nggak ada bulan lain, semuanya Ramadan. Kenapa? Saking indahnya, saking agungnya bulan suci Ramadan. Namun bulan suci Ramadan tersebut ya tidak akan berarti banyak buat kita kalau pemahaman kita terhadap puasa belum penuh, belum sempurna, masih banyak hal-hal yang belum kita ketahui, maka Ramadan itu ya biasa-biasa saja, ngambang ya, apa ya artinya ya nggak ada sesuatu yang kita jadikan oh ini momen paling istimewa, ini momen paling indah, momen paling baik. Nggak ada tuh rasa begitu. Kenapa? Karena kita kurang memahami ya, memahami ibadah apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Kalau kita paham ibadah ini, ibadah B, ibadah C, lalu fikihnya udah paham belum? Bagaimana cara melaksanakannya? Bagaimana afdal pelaksanaannya? Sebagai contoh umpamanya kita tahu tilawatul Quran itu sesuatu yang sangat-sangat dinilai besar oleh Allah, bahkan akan menjadi syafaat pada hari kiamat nanti kalau kita baca Quran di bulan Ramadan khususnya. Tapi kalau kita bacanya banyak salah, banyak keliru, makharijul hurufnya tidak pas, ya panjang pendeknya belum benar, ya itu akan menjadi bacaan yang ngambang, yang nilainya bisa jadi tidak sebesar orang yang sudah paham bagaimana makharijul huruf. Sebab ini Al-Quran berbeda dengan bahasa kita. Al-Quran itu satu huruf, salah mengucapkan satu huruf, maka berbeda makna. Saya contohkan saja, ini biar jamaah sekalian tergugah, termotivasi untuk belajar Al-Quran. Dan kita juga kan punya program Quran Call. Nggak perlu datang ke tempat guru ngaji, tapi cukup via telepon, lewat telepon. Sebagai contoh saja umpamanya. Bacaan Fatihah, salah makharijul huruf, itu salah makna. Alhamdulillah artinya segala puji. Lillahi bagi Allah. Alhamdulillah. Dengan hak kecil, dengan hak tipis. Tapi kalau dibaca alhamdulillah, kenapa dibaca alhamdulillah? Ada orang mungkin belajar Fatihahnya lewat teks Latin, lewat huruf Latin. Haknya alhamdulillah dia baca alhamdulillah jadi karena dia membaca huruf Latin. Hak alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Bukan lagi segala puji bagi Allah. Tapi apa alhamdulillah itu kematian, kebinasaan, kegersangan bagi Allah. Ini kan berarti maknanya bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa terjadi alhamdulillah? Karena abjad atau huruf dalam bahasa kita cuma punya satu hak saja. Muhammad ya, Ahmad ya. Apalagi hari raya ya, hari ulang tahun. Nggak pernah kita bilang kepada teman kita selamat hari raya ulang. Selamat hari raya Idul Fitri, nggak pernah. Selamat hari raya. Hai Muhammad, begitu kita bilang. Nggak salah begitu. Muhammad itu dalam bahasa Indonesia nggak salah. Selamat hari ulang tahun, disalahin kita. Kenapa? Karena memang dalam bahasa Indonesia kita cuma punya satu hak. Tapi dalam bahasa Arab ada hak, ada hak, ada kha. Salah saja. Pamannya nih Muhammad. Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Muhammad terpuji. Tapi ketika kita baca Muhammad dengan hak besar itu bukan lagi terpuji. Tapi apa? Padam. Muhammad binasa, tandus ya. Atau Muhammad ya.
Ahmad, Muhammad pakai kha itu jadi memadamkan. Ahmad, memadamkan. Lah, kan jadi inilah perlunya memahami atau membaca ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, demikian pula ibadah lain, sholat umpamanya. Sholat malam, sholat tarawih. Banyak orang yang bersemangat, alhamdulillah Ramadan kita bisa sholat tarawih yang tidak ada di bulan-bulan lain. Tapi manakala sholat tarawih itu kita kurang paham bagaimana pelaksanaannya, bagaimana tarawih yang afdol, apakah 20, apakah 8, apakah cepat, apakah lambat, dan sebagainya. Kita ikut-ikutan saja, di sana 8. Kenapa kamu ikut yang 8? Lebih cepat selesainya, ya. Apalagi udah 8 bacaannya cepat lagi, 10 menit selesai mungkin enak. Nah, ini jadi tarawih itu bukan dijadikan ibadah yang istimewa di bulan Ramadan, tapi dijadikan hanya sekedar yang penting udah tarawih fikihnya. Nah, ini karena nggak paham fikihnya. Nah, ibadah-ibadah pun demikian. Nah, khususnya ibadah puasa, supaya puasa kita benar-benar selain juga sah, tetapi juga makbul di sisi Allah Subhanahu, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu kita paham? Nah, ini nanti kita bahas, tetapi akan lebih banyak bermunculan persoalan ini lewat pertanyaan. Saya akan hanya ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Ini salah satu persoalan dalam puasa. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Saya ini paham ya, artinya dibolehkan orang yang puasa atau di bulan Ramadan, siang harinya dia puasa, dibolehkan di malam hari antara maghrib sampai terbit fajar, dibolehkan dalam durasi seperti itu antara maghrib dengan subuh, dibolehkan diantaranya melakukan pergaulan suami istri. Loh, kenapa sampai turun ayat dihalalkan, dibolehkan? Apakah dulu nggak boleh? Apakah dulu tidak halal? Ternyata para jamaah yang dirahmati Allah, dahulu itu di awal-awal Ramadan, di awal-awal diwajibkannya puasa bulan Ramadan, persoalan ini beda. Persoalan gaul suami istri berbeda dahulu waktunya, ya. Sangat-sangat pendek. Demikian pula makannya, waktu makan sangat-sangat pendek, sehingga banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi saat itu yang membuat Nabi merasa gusar, merasa sedih. Aduh, umatku kasihan sekali ini, puasanya terlalu berat buat mereka. Saking beratnya sehingga banyak dari antara mereka yang sedang puasa itu larangan-larangan menjadi terlanggar. Bukan sengaja melanggar, tetapi namanya dorongan hawa nafsu, nafsu makan, nafsu syahwat, sehingga ibadah puasa mereka menjadi terganggu. Bahkan ada yang sampai pingsan gara-gara puasa. Kenapa pingsan? Karena dia lambat berbuka puasa sehingga tidak sempat makan apa-apa. Kita lihat firman Allah ini ada latar belakang yang menyebabkan turunnya ayat. Ya. Ini dia sabab nuzul ayat. Ya. Ini peristiwa latar belakang atau peristiwa yang melatar belakangi turun ayat yang tadi. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Ada peristiwa nih yang melatar belakangi turun ayat tersebut. Artinya dahulu sebelum di awal-awal Ramadan Allah itu tetapkan puasa. Waktunya sangat panjang, durasi sangat panjang. Ya. Bisa sampai 20 jam puasa itu. 20 jam puasa, ya bisa jadi lebih dari 20 jam. Sekarang ini kan kita nikmat puasa, 13-14 jam. Nggak sampai 15 jam. Paling lama mungkin 13 jam. Nah, ini ada peristiwanya. Apa peristiwanya?
Innan nasa kanu qabla an yanzila fis shaumi ma nazala fihim ya'kuluna wa yashrabuna wa yahillahum sya'nun nisa fa idza nama ahadum lam yat'am wa lam yashrab wa la ya'ti ahlahu hatta yuftira minal qabil. Saya jelaskan saja maksudnya begini. Jadi zaman itu, zaman di awal-awal diwajibkan puasa, itu kaum muslimin saat itu hanya boleh makan, boleh minum, boleh menggauli istrinya kapan? Hanya sebatas maghrib sampai isya. Maghrib sampai isya berapa lama itu? 1 jam. Ya. 1 jam baru hanya 1 jam boleh makan, boleh minum. Kalau memang dia mau menggauli istrinya di saat itu. Tapi kalau sudah masuk isya, nggak boleh lagi. Sudah selesai sholat isya nggak boleh lagi. Atau umpama belum sempat berbuka tapi tidur. Umpamanya tidur sebelum maghrib, bangun-bangun malam karena saking capeknya tidur dia. Bangun-bangun malam, udah lewat maghrib, udah nggak boleh makan, nggak boleh lagi berbuka, lanjutin puasa lagi, nggak boleh lagi bersuami istri. Apa yang terjadi? Fabalaghana anna Umar bin Khattab ba'da ma nama wajaba alaihi shaumu wa qala ahli. Ada riwayat ini Imam Bukhari mengatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah tidur di malam hari, ya masih malam hari yang sekarang itu dibolehkan makan, boleh minum, boleh bergaul. Umar bin Khattab saat itu malamnya udah tidur, ba'da manama, kemudian udah harus puasa, tapi apa? Waqa'ala ahli. Beliau menggauli istrinya. Artinya terjadi pergaulan suami istri. Lalu pagi harinya ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu, ya Rasulullah, ya. Saya mohon maaf gitu, bahasa kita mohon maaf. Mohon diampuni, ya. Saya mengadu kepada Allah dan kepada engkau dengan perbuatan yang saya lakukan. Wa madza sana'ta, kata Nabi. Emang kamu melakukan apa, hai Umar bin Khattab? Qala inni sawwalat li nafsi fa waqa'tu ala ahli ba'da ma nimtu. Kata Umar bin Khattab, tadi malam ya Rasulullah, sudah saya tidur, saya bangun, kemudian muncul birahi saya, muncul keinginan saya, lalu saya gauli istri saya. Padahal itu udah nggak boleh kan, hukumnya nggak boleh saat itu. Setelah tidur menggauli istri udah nggak boleh, walaupun masih malam. Faza'amu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma kunta khaliqan antafal. Hai Umar, kata Nabi, ya. Sebetulnya nggak pantas kalau sekelas engkau melakukan itu. Nah, kan Umar terkenal dengan orang yang tegas, orang yang pokoknya gagah, berani, tegas dan sebagainya. Sampai-sampai setan takut sama dia. Tapi untuk urusan ini Umar ternyata juga melanggar, terjadi pelanggaran. Faqama rijalun fa'tarafu billadzi kanu sanau ba'dal isya'il akhirah. Ternyata saat itu ketika Umar bicara dengan Nabi dan Nabi jawab, saat itu banyak sahabat-sahabat lain yang apa? Yang ngakuin. Angkat tangan sono, angkat, ya Rasulullah, saya juga melakukan itu tadi malam-malam lain. Saya juga. Ternyata bukan seorang yang melakukannya. Ada beberapa sahabat melakukan tersebut. Wah, ini Nabi tambah bingung. Kasihan umatku ini, ya. Bagaimana mereka mampu menahannya dalam waktu yang sedemikian pendek, nggak sempat melakukan. Belum lagi sholat maghrib, belum lagi waktu makan, waktu minum dan sebagainya. Tentunya waktu yang sangat pendek. Rasulullah SAW pastilah berdoa kepada ya Allah, turunkan buat umatku ini sesuatu yang membuat mereka ringan dalam menjalankan ibadah puasa. Lalu Allah turunkan panazal kitabu uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Apa artinya? Dihalalkan bagi kamu pada malam Ramadan ar-rafathu ila nisaikum. Bergaul dengan istri-istri kalian. Begitu Nabi sampaikan firman Allah ini kepada mereka, bahwa Allah sudah turunkan yang demikian rupa, sudah dihalalkan. Masya Allah,
semuanya dengan gegap gempita berteriak Allahu Akbar. Nah, kenapa? Karena sudah sudah turun keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin-kemarin sebelumnya mereka merasa, ya Allah, puasa ini berat sekali. Pertama, durasinya panjang, kalau dihitung sampai 20 jam. Yang kedua, harus mampu menahan syahwat sepanjang bulan Ramadan. Karena apa? Karena rasa-rasanya tidak mungkin mereka melakukan antara maghrib dan isya. Ya. Maka begitu gembiranya mereka setelah Allah turunkan uhilla lakum lailatas syiyamir rafatu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian. Maka sejak saat itu malam-malam Ramadan biasa, ya, tidak ada larangan apa-apa lagi. Boleh suami menggauli istrinya dalam waktu antara maghrib sampai terbit fajar. Ya. Cuma ternyata banyak orang yang kebablasan zaman sekarang. Ya. Ada orang-orang yang bukan hanya dia malam dia lakukan, ternyata siang pun lagi puasa, naudzubillah min dzalik, terjadi. Nah, ini pelanggaran berat. Kalau ini tidak ada perubahan. Sejak dahulu sampai sekarang tetap suami yang menggauli istrinya di siang hari dalam keadaan berpuasa, maka bukan hanya batal puasanya, tetapi juga ditambah dengan kafaratul uzma, kafarat yang terbesar, kifarat yang terbesar. Nah, ini berat, ini kifaratnya, berat ini sanksinya. Kenapa? Karena sanksinya itu berupa apa? Memerdekakan budak. Kalau nggak ketemu budak zaman sekarang, maka turun pada yang berikutnya, sanksi berikutnya apa? Syiamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. 2 bulan itu puasa, artinya 2 bulan itu kalau udah jalanin puasa 20 hari, 30 bahkan 50 hari, kemudian di pertengahan puasa batal, 1 hari batal, maka berarti kan terputus, balik lagi dari awal. Nggak dihitung tuh yang 50 puasa tinggal tambah 10, enggak. Tapi balik lagi dari awal terus sampai benar-benar puasa 2 bulan, kurang lebih 60 hari, tidak putus-putus. Itu namanya mutatabi'ain. Ya, rasa-rasanya memang jarang orang yang sanggup. Ya. Tetapi ketidaksanggupan itu tadi dengan apa? Ditandai dengan memulai puasa itu dulu. Jangan, saya mah nggak sanggup dah puasa 2 berturut-turut sebulan aja jebol. Bukan, ya. Jangan menganggap dirinya, jangan menyatakan tidak mampu. Lakukan dulu. Syariatnya begitu. Jalankan dulu puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, 7 hari, 10 hari, 15 hari. Kalau ternyata di pertengahan jalan gagal, batal, nggak sanggup melanjutkan, baru boleh pindah kepada sanksi berikutnya. Apa sanksi berikutnya? It'amu sittina miskina. Memberi makan kepada berapa? Pada 60 fakir miskin dengan makanan yang biasa dikonsumsi oleh orang yang bersangkutan. Nah, itu hukumnya sekarang, zaman sekarang ini. Nah, kemudian turun juga firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya nih, ini saya lewatkan dulu. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Ya. Ini juga ada sebab nuzulnya ayat ini. Ada sebab, ada peristiwa yang melatar belakang turun ayat ini. Jadi ayat tadi turun uhil lakum ada peristiwanya, wa kulu washrabu juga ada peristiwanya. Jadi satu ayat ini beberapa potongan turunnya, tidak sekaligus seluruhnya, tapi dalam waktu yang berbeda. Seperti ayat ini. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Maksudnya dibolehkan dari sejak maghrib tiba malam hari sampai fajar boleh makan. Dulu kan enggak. Dulu itu awal-awal puasa waktu makan cuman kapan? Cuma dari maghrib sampai isya. Udah. 1 jam itu hanya waktu makan. Habis isya, lanjutkan lagi puasa. Bahkan ada yang nggak makan, nggak minum. Kenapa nggak makan, nggak minum? Kalau dia tidur. Dia tidur sebelum maghrib.
kemudian terbangun udah malam, udah lewat maghrib baru bangun, nggak boleh lagi makan. Udah harus puasa. Jadi selain dibatasi dengan waktu, puasa itu dari maghrib sampai isya hanya waktu boleh makan, tapi juga dibatasi dengan apa? Dengan tidur. Kalau tidur siang nggak apa-apa. Sebelum maghrib bangun berbuka dia. Berbuka sampai isya boleh makan, boleh minum. Ya. Tapi kalau umpamanya tidurnya sebelum berbuka puasa, anggap sebelum maghrib, bangunnya udah lewat maghrib, apalagi bangunnya sampai isya, udah begitu bangun udah harus mulai puasa. Nggak boleh makan minum lagi. Loh, kan masih malam. Iya, dulu itu begitu. Maka turun ayat ini, wa kulu washrabu hatta yatabayyana al-khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang merah, yaitu benang hitam, yaitu fajar. Artinya turun ayat ini membolehkan kepada kita saat ini boleh makan, boleh minum dari maghrib sampai subuh. Sebelumnya nggak demikian. Ini sebab nuzulnya nih. Ya, sebab nuzulnya ada seorang sahabat bernama Abu Qais Sormah bin Anas. Salah seorang sahabat namanya Abu Qais Sormah bin Anas. Saya langsung bacakan saja. Dia itu sepanjang hari lagi puasa kerja di kebunnya. Ya, sebagai petani, apalah, mungkin dia mencangkul, mungkin dia membersihkan rerumputan, mungkin dia sedang beres-beres di pohon-pohonnya dan sebagainya. Sepanjang hari dia kerja di kebunnya. Padahal lagi apa? Lagi puasa. Begitu udah sore, pulanglah ke rumah. Dia bawa ada sedikit korma buat berbuka. Lalu dia minta sama istrinya, "Hai istriku, ini udah mau menjelang maghrib, ya, mau berbuka, coba siapin makanan." Kata istrinya, "Sebentar Pak, ya, saya siapkan saya angetin dulu makanannya, masak dulu makanannya, ya. Supaya apa? Supaya nanti Bapak makannya dalam keadaan hangat, enakan dikit kan keadaan hangat." Dimasak. Sambil menunggu, ini sang suami apa? Abu Qais bin Sormah sambil menunggu makanan, ketiduran dia. Pulas dia. Ya capek, ya lapar, nunggu makanan, pulas dia tidur. Ya. Kemudian setelah istrinya selesai makan, disiapkanlah makanan. Ya. Bangun Pak, bangun. Begitu bangun, udah malam. Ya. Istrinya sudah baru siapin makanan. Si suami udah tidur tadi, bangunnya udah agak malam. Bagaimana? Si suami nggak mau makan. Kenapa nggak mau makan? Ya kan udah waktu puasa. Setelah tidur, kalau bangunnya malam nggak boleh makan lagi. Harus apa? Mulai puasa lagi. Puasalah dia. Jadi nggak jadi berbuka dia. Nggak makan apa-apa itu saat berbuka puasa. Maka pagi harinya dia puasa tapi udah dalam keadaan lemah. Kenapa? Karena nggak makan semalaman. Dari maghrib nggak makan. Sampai hari kedua dia puasa. Nggak makan apa-apa. Dia lagi puasa namanya. Belum sampai zohor, jatuh pingsan ini orang. Saking apanya? Saking laparnya, saking lelahnya, pingsan. Begitu sadar, dia datang kepada Rasul SAW, menghadap Rasul. Rasul melihatnya, "Ya Abu Qais, malah kamu saya tataliq." Abu Qais, kenapa kok kelihatan badan kamu lemah sekali? Ya. Badan kamu kelihatannya lemah, sakit. Bukan ya Rasulullah. Tapi saya kemarin sepanjang siang, lagi puasa saya di kebun. Ya. Diceritain di kebun, kemudian pulang sore hari, saya bawa korma, begitu minta makan kepada istri saya bilang, "Tunggu ya Pak, saya angetin dulu makanannya, saya siapkan makanannya," diangetin, saya ketiduran. Nah, ketiduran sampai malam. Begitu dibangunin, udah malam saya. Ya, disiapkan, maksudnya udah lewat maghrib, udah gelap. Ya. Saya udah tidur. Nah, maka karena saya pahami saat itu nggak boleh makan kalau udah tidur, maka saya nggak makan, nggak minum, ya. Sehingga sekarang ini badan saya lemas, bahkan tadi saya pingsan. Rasul mendengar demikian, irtammalidhalika Rasulullah. Rasul galau lagi, gelisah lagi, kasihan kepada umatku ini. Ya. Mereka berpuasa, tapi banyak keberatan, masyaqqah, kesulitan yang mereka dapatkan, yang mereka alami. Ya. Seperti contohnya ini, Abu Qais ini sampai pingsan dia karena kepengen benar-benar puasa. Maka pasti Rasul berdoa, "Ya Allah, turunkanlah buat umatku ini hukum firman Engkau
yang membuat mereka sanggup menjalankan puasa. Maka turunlah ayat ini, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan makan, minum sepanjang malam sampai kapan? Sampai fajar, sampai subuh. Lalu dari subuh ngapain? Dari subuh kata Allah, tsumma atimmu siyama ilal lail. Dari subuh kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Sampai kapan? Yaitu waktu maghrib, waktu terbenam matahari. Gembira lagi nih umat Islam ya. Sahabat saat itu alhamdulillah ya. Berarti waktu makannya cukup panjang ya, sampai subuh, dari maghrib sampai subuh. Waktu puasa menjadi apa? Menjadi lebih pendek ya. Bisa 15 jam. Kalau di sana itu di musim panas, tahu saya maksimal 15 jam masa puasa. Kenapa? Karena subuhnya jam 4 sudah, bahkan setengah 4 kadang-kadang sudah subuh kalau di musim panas, maghribnya jam 7. Kalau kita hitung kurang lebih 15 jam lah gitu puasa di sana. Maksimal 15 jam. Alhamdulillah ya. Ada saat-saat boleh makan di malam hari, boleh bergaul istri yang waktunya cukup panjang, bisa sampai 8 jam ya. 7 jam atau 8 jam. Nah, siang harinya puasa 13 jam kita nih di Indonesia, atau 15 jam orang di Timur Tengah. Nah, maka dengan kita pahami fikih puasa ini, insya Allah puasa kita akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Baik, ini sebagai prolog, sebagai mukaddimah ya tentang fikih puasa. Tentunya saya rasa banyak persoalan-persoalan yang akan disampaikan, ditanyakan oleh para jemaah sekalian. Saya persilakan saja. Ya, silakan diatur Mas Nasruddin. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Kiai untuk pemaparan materinya ya tentang fikih puasa. Mungkin di antara teman-teman ada yang mau ditanyakan seputar yang sudah disampaikan oleh Kiai, atau mungkin ada pertanyaan lain seputar puasa, boleh bisa ditanyakan. Bisa ditanyakan langsung dengan raise hand, ya, acungan tangan, atau bisa langsung ditulis di kolom komentar. Ya, dipersilakan. Oh ya, mungkin pertanyaan awal Kiai mungkin dari saya Kiai. Ya. Ya. Untuk ini Kiai, proses menggosok gigi itu kan Kiai katanya makruh Kiai ya, makruh. Ya. Apakah itu makruh menggosok gigi di pagi hari? Apakah itu ada ilatnya, atau ilat itu bisa dihilangkan sehingga tidak makruh lagi, atau bagaimana Kiai? Masih agak bimbang Kiai. Jeli nih pertanyaannya. Ya. Ya. Biasanya begini. Ada orang-orang yang menggosok gigi itu karena merasa napasnya tidak sedap, bau aromanya tidak sedap. Dia merasa nggak pede kalau ngomong sama orang. Ya. Merasa apa? Merasa ya nanti keluar aroma yang tidak sedap kalau tidak gosok gigi. Maka gosoklah gigi mereka, digosoklah gigi mereka. Ya. Pahami dulu sebetulnya bahwa bau mulut ketika orang puasa itu bukan dari mulutnya, bukan dari celah-celah giginya. Tapi dari mana? Dari lambung. Ya. Lambung ini kosong. Lambung ini kosong, maka keluarlah bau yang tidak sedap. Sekalipun dia sudah menggosok gigi setelah sahur sebelum subuh. Ya. Tapi karena lambungnya kosong, maka keluar bau yang tidak sedap. Oleh karena itu di hadis Nabi, la khalufu famis shaim atyabu indal min rihil misk. Nabi sadar, Nabi paham bahwa orang puasa itu bau aroma mulutnya nggak sedap. Maka beliau katakan, la khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Baunya aroma yang tidak sedap pada orang yang puasa itu apa? Itu sebetulnya wajar terjadi. Tapi nanti pada hari kiamat itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi aroma yang lebih harum daripada kasturi. Maksudnya apa? Maksudnya pertama begini. Ya kita sih berusaha menghindari makanan-makanan yang tidak menyebabkan bau. Umpamanya begini. Ketika sahur jangan makan
apa ya yang mengakibatkan bau mulut, petai umpamanya, jengkol umpama, maaf ya umpama. Kalau yang hobi boleh makannya di waktu berbuka ya, tapi jangan sahur jangan. Kemudian sisa-sisa makan yang ada di celah-celah gigi digosok sebelum subuh ya atau habis subuh ya, digosok sampai bersih sehingga tidak ada lagi sisa-sisa makan. Kalau sudah demikian berarti tidak ada lagi bau mulut yang keluar dari mulut kita. Kalaupun ada bau mulut ya kita sering mencium orang yang puasa itu tercium oleh kita bau yang tidak sedap. Ya kita maklumi karena memang baunya bukan dari mulut tapi dari mana? Dari lambung, dari perut yang lama kosong. Maka gosok gigi sebetulnya hukumnya dibolehkan kalau waktunya sebelum zuhur, sebelum zawal, sebelum siang. Ya. Jadi dari subuh sampai zuhur itu boleh hukumnya. Asalkan yakin tidak berlebihan kumurnya, tidak tertelan rasa odolnya, rasa pasta gigi tidak tertelan sehingga tidak membatalkan puasanya. Kalau sampai ada terasa yang tertelan rasa odolnya atau ada cair yang tertelan, maka itu berarti batal puasanya. Maka oleh karena itu saya sih sarankan kepada teman-teman sekalian kalau mau gosok gigi lagi ingat sebelum subuh, habis sahur langsung gosok dibersihkan sebersih-bersih giginya. Udah minum air putih sebelum subuh, silakan. Udah selesai makan dan minum di malam hari. Kalau umpamanya kelupaan gosok gigi sebelum subuh, ingat-ingat ketika mandi pagi umpamanya mau sholat duha, silakan saja gosok gigi tapi dengan penuh hati-hati. Jangan sampai ada sedikit pun sesuatu yang tertelan, baik itu setetes air ataupun rasa odol, sehingga akan membatalkan puasanya. Tapi kalau gosok giginya habis zuhur, maka itu menjadi makruh. Sekalipun tidak ada yang tertelan sedikit pun, itu menjadi makruh hukumnya. Tidak sampai batal puasa. Ya, cara saya begitu, Ustaz Nasruddin. Baik, Kiai. Terima kasih. Ini Kiai ada pertanyaan masuk dari kolom komentar. Assalamualaikum, izin bertanya, Pak Kiai, jika kita dalam keadaan haid di bulan Ramadan, apakah boleh kita tadarus Al-Quran? Ya, Darul Quran ini sudah menyepakati, ya, Dewan Syariah Darul Quran sudah memberikan maklumat, memberikan opini bahwa untuk wanita yang sedang berhalangan, haidkah, nifaskah, ya, itu selama itu tidak dibolehkan membaca Al-Quran dengan suara, dengan melafalkan. Tapi kalau baca juga baiknya dalam hati saja. Dalam hati dia baca ayat Al-Quran. Hanya tidak boleh memegang mushaf. Ya. Memegang mushaf ini jelas-jelas tidak boleh ketika dalam keadaan haid atau nifas. Bahkan dalam keadaan janabah junub. Termasuk juga ketika tidak ada wudhu, batal wudhu, juga tidak dibolehkan untuk memegang mushaf. Nah, jadi ketentuannya begitu. Orang yang tidak wudhu, tidak ada wudhunya, tidak boleh memegang mushaf, tapi boleh membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bil ghaib, ya, dengan tidak memegang mushaf. Ya. Bil ghaib. Sedangkan orang yang janabah, orang yang haid, orang yang nifas, ya, itu bukan hanya tidak boleh memegang mushaf, tapi membacanya pun tidak boleh. Membaca dengan melafalkan suara umpamanya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Dengan suara nggak boleh. Ya. Tapi kalau dia punya hafalan, maka boleh dia menghafalnya dengan apa? Di dalam hati saja. Dia tidak melafalkan, tidak menyuarakan, tidak mengeluarkan suara, tidak melafalkan huruf-hurufnya, tapi dibaca di dalam hati, tadarus di dalam hati. Nah, itu boleh tanpa memegangnya. Wah, sulit nih saya nih, nggak punya hafalan, tidak boleh megang, tidak ada satu surah pun yang saya hafal. Oke, ganti saja, nggak usah sibuk baca Quran. Ya. Lalu apa? Baca zikir, terutama zikir Ramadan yang Nabi anjurkan. Apa zikirnya?
asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Itu boleh berulang-ulang, bahkan terus-menerus, ya. Bersuara dengan suara halus, lembut, dengan suara rendah, silahkan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Itu boleh, ya. Karena itu bukan ayat Al-Qur'an, bukan surah Al-Qur'an. Atau zikir yang lain, entah itu sholawat kepada Nabi, entah itu istighfar kepada Allah, entah itu tahlil, tahmid, tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ibda seterusnya berbagai macam tasbih selain ayat-ayat Al-Quran. Ya. Baik, Kiai. Alhamdulillah. Kemudian ada lagi, Kiai, ini pertanyaan. Menyambung tadi, Kiai, yang sudah disampaikan oleh Kiai, di sini ada pertanyaan. Izin bertanya, zaman dulu pas awal puasa, setelah dibolehkan bergaul dengan istri saat malam hari, apakah masih tidak dibolehkan untuk makan saat itu, sehingga akhirnya turun ayat lagi yang membolehkan makan dari waktu berbuka, yaitu saat maghrib sampai fajar. Bagaimana, Kiai? Belum jelas saya pertanyaan. Coba baca. Oh iya. Lagi-lagi. Iya, Kiai. Mungkin sepemahaman saya, Kiai, jadi ketika tadi yang disampaikan Kiai kan bergaul dengan istri itu dibatasin dari maghrib sampai isya, Kiai, ya. Nah, ya, setelah itu turun ayat yang membolehkan bergaul di malam hari. Nah, apakah ketika bergaul di malam hari makan juga diperbolehkan, Kiai, berbarengan gitu, atau makan beda ayat lagi yang membolehkan gitu? Ya, Pak. Begini. Jadi ada dua pemahaman, ya. Ketika turun ayat uhilla lakum laylatas syiyamir rafatsu ila nisaikum, mereka itu sangat gembira sekali. Gembiranya apa? Gembiranya dibolehkan bergaul suami istri di malam Ramadan. Kata mereka, kalau bergaul dibolehkan, apalagi makan dan minum. Dibolehkan juga. Kenapa? Karena ya persoalan makan kan persoalan biasa. Persoalan yang inilah tidak besar begitu. Tapi kan pergaulan suami istri sesuatu yang besar, ya, sesuatu yang berbeda. Maka ketika mereka dapat ayat uhilla lakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum, hai umat, hai hamba-hambaku, sekarang ini dibolehkan. Dibolehkan apa ya Allah? Dibolehkan pergaulan suami istri di malam hari. Alhamdulillah, Allahu Akbar, kata mereka. Kalau pergaulan sudah dibolehkan, berarti makan minum pun dibolehkan juga. Kata mereka begitu. Tapi Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada mereka. Maka Allah katakan, wa kulu washrabu. Allah turunkan lagi, silahkan makan dan minum di malam hari. Supaya apa? Supaya itu mereka merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan sebuah nikmat. Pertama, perubahan dari tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bergaul menjadi boleh, itu sudah sebuah kenikmatan yang mereka sangat syukuri. Alhamdulillah, ya. Perubahan syariat, karena saat itu memang perubahan syariat itu biasa terjadi. Dari yang mudah kepada yang sulit ada, dari yang sulit menjadi yang mudah juga ada, dari yang sama derajatnya levelnya juga ada. Sebagai contoh umpamanya peralihan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Itu perubahan pada masa tasyri', pada masa persyariatan, pada masa penetapan hukum terjadi. Walaupun levelnya sama. Sama-sama kan nggak ada bedanya ketika sholat menghadap Baitul Maqdis dan menghadap kiblat, tidak ada berat sebelah. Semuanya sama levelnya. Terjadi seperti itu. Ada yang dari berat ke ringan seperti puasa. Ya. Puasa ini kan berat tadinya. Dari Isya sampai Maghrib. Bukan dari Maghrib sampai Isya puasa. Puasanya dari Isya sampai Maghrib 20 jam, 22 jam bisa. Boleh makan minumnya dari Maghrib sampai Isya atau sebelum tidur. Nah, itu kan berat. Lalu Allah rubah tasyri'nya dari berat menjadi ringan. Udah sekarang puasanya dari Maghrib sampai dari subuh sampai Maghrib. Makan minumnya dari Maghrib sampai subuh, kan ringan tuh.
Ada juga yang dari ringan ke berat. Apa umpamanya? Seperti umpamanya pengharaman minum khamr. Minum khamr di kalangan mereka dahulu itu menjadi sesuatu yang biasa. Ya biasa saja. Ya minum mabok-mabok itu biasa. Tapi Allah ingin menghentikan kebiasaan tersebut. Ingin menghentikan mabok-mabokan. Maka Allah katakan, jangan kalian dekati la taqrabus sholat wa antum sukara. Walaupun itu ayat kedua yang turun persoalan mabuk. Sebelumnya Allah turunkan yas'alunal khamri wal maisir. Hai Muhammad, mereka pada tanya kepada engkau bagaimana sih khamr dengan maisir itu, judi dan khamr itu? Oh, kata Allah Subhanahu wa taala, ada manfaatnya, ada madaratnya. Tapi madarat lebih besar daripada manfaatnya. Belum haram. Belum dibatasi. Silakan makan minum. Cuma lihat ada madaratnya, ada manfaatnya. Mana banyakkan? Banyakkan madaratnya. Ada orang-orang yang mulai adalah daripada madarat. Nah, kemudian turun lagi. Apa yang turun? La taqrabus sholat wa antum sukara. Kalau lagi mabok, jangan sholat dulu. Berarti ada waktu-waktu yang boleh dia minum ketika jauh dari sholat. Umpamanya dari isya ke subuh. Kan jauh tuh. Nah, mungkin di antara ada yang minum tuh. 1 jam, 2 jam mabok, subuh insya Allah udah sadar lagi. Ya. Dari subuh sampai zuhur mungkin lama waktunya. Cukuplah mungkin buat mereka yang masih senang mabok, diminum. 1 jam, 2 jam minum, mabok, kemudian zuhur udah sadar lagi. Silakan. Tapi waktu sudah terbatas. Lalu begitu Allah sudah melihat mereka sudah mulai menjauhkan khamr, sudah banyak orang-orang yang tidak minum lagi, turunlah innamal khamru wal maisir rijsum min amali syaitan fajtani, jauhkan, tinggalkan sama sekali. Mereka sudah dalam keadaan siap meninggalkannya, maka mereka tumpahkan semua khamr-khamr, minuman-minuman keras di jalan-jalan kota Madinah. Nah, ini perubahan dari yang mungkin mereka rasakan enak-enak menjadi nggak enak, dari ringan menjadi berat. Nah, itu masa perubahan, masa penurunan hukum saat itu, masa tasyrik saat itu. Nah, termasuk ini, ya puasa ini, ya puasa tadinya berat menjadi ringan. Tadinya nggak boleh makan dalam waktu yang panjang, sekarang jadi boleh. Tadinya tidak boleh bergaul suami istri di waktu malam, kalau sudah tidur atau sudah isya, sekarang jadi boleh. Itu perubahan yang Allah berikan kepada mereka. Supaya apa? Supaya Allah tunjukkan kepada mereka bahwa inilah Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memperhatikan keluh kesah para hamba-hambanya. Khususnya di zaman Rasulullah SAW, di mana penurunan wahyu masih tetap berlangsung. Sekarang udah nggak lagi. Jadi nggak boleh lagi dirubah-rubah lagi sekarang. Ada orang yang merubah. Kalau gitu puasa Ramadan kita rubah aja dah. Musim hujan, musim dingin. Nggak boleh. Ya. Tetap Ramadan sudah ada waktunya. Kalau gitu haji kita rubah sajalah jadi 2 kali setahun juga nggak boleh, sudah ada ketentuannya. Atau Ka'bah kita pindahin sajalah dari Mekah kita pindahin ke ke Kalimantan, nggak boleh juga. Sudah bukan lagi zaman perubahan. Sudah harus mengikuti apa yang sudah ada dan sudah diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik, silakan. Baik, Kiai. Ini ada 5 pertanyaan lagi, Kiai. Kita bacakan atau mungkin Kiai ada kegiatan lain? Ya, silakan. Baca aja, Kiai. Baik. Di sini ada yang bertanya, izin bertanya, Kiai, tentang vaksin ya. Kiai. Sekarang kan kita ada mudik tuh, ada booster ya. Apakah membatalkan puasa ketika kita divaksin sementara kita sedang berpuasa? Ya. Vaksin, suntik, ya, umpamanya suntik biasa. Dulu kan dokter kalau kita demam, kalau kita sakit, ya pengobatan itu dengan cara disuntik. Vaksin, suntik itu tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena memasukkan sesuatu bukan pada lubang makanan kita, ya, bukan dari mulut atau bukan dari dubur kita, itu boleh, tidak membatalkan puasa. Yang nggak boleh itu obat tetes, ya, namanya netesin di tenggorokan, netesin hidung, nah itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena itu kita teteskan sesuatu pasti masuk ke rongga, ya, tenggorokan kita, itu yang nggak boleh. Demikian pula kalau memang masukin ke telinga, dari telinga itu lalu bisa jadi meresap ke
tenggorokan kita, kan ini semua saluran nyambung nih. Tenggorokan, kemudian jalur telinga, jalur hidung, itu kan semua ada sambungannya. Sehingga kalau kita neteskan sesuatu dari telinga, bisa jadi nanti mengalirnya ke tenggorokan, itu yang bikin batal puasa. Tapi kalau suntik, entah itu vaksin di mana ini, di tangan kita, atau suntik di paha kita, dan sebagainya, itu tidak membatalkan. Kecuali infus. Nah, infus itu kan menusukin jarum. Infus itu ada isinya apa tuh? Isinya air, cairan. Tapi cairnya bikin kenyang. Nah, itu jangan. Puasa nih, kan nggak makan, nggak minum. Betul. Saya mau infus saja dah. Biar kuat. Nggak boleh. Ya. Karena masukin makanan walaupun udah lewat jalur infus. Nah, itu juga tidak boleh. Ya. Tapi kalau vaksin, suntik biasa, itu dibolehkan. Kenapa? Karena bukan lewat salur. Obat yang dimasukkan bukan lewat saluran makan kita. Ya. Oke. Kemudian izin bertanya, kayak zaman dulu mungkin waktu SMP kan ada nggak puasa tuh, jadi pas mau ganti gimana? Ya, bentar kayak ya. Oh ya, yang tadi kayak melanjutkan pertanyaan tadi, ketika seorang wanita dalam keadaan haid kemudian tidak boleh memegang mushaf, apakah mushaf itu yang terjemahnya itu masih diperbolehkan kayak? Jadi ada terjemahan. Iya. Terjemahan itu ada terjemahan yang singkat sekali ya. Yang bisa jadi halaman terjemahannya lebih kecil dari halaman ayat-ayat Al-Qur'an yang bertuliskan Arab. Nah, ini para ulama bilang kalau terjemahan itu lebih kecil daripada ayat-ayatnya, maka itu masih terbilang mushaf biasa yang nggak boleh kita sentuh kalau dalam keadaan tidak berwudu atau sedang menstruasi bagi wanita. Lalu pilih yang bagaimana? Pilih kalau Anda punya terjemah yang Quran terjemah ini ada teks Latinnya. Teks Latinnya ada terjemahnya yang kadang-kadang itu terjemahnya langsung di bawah teks ayat. Latinnya di bawah teks ayat. Sehingga kalau kita perhatikan bagian yang terisi dengan huruf Latin itu lebih besar, lebih banyak daripada bagian yang terisi dengan teks Arab. Jadi maksudnya gini, umpamanya ada satu halaman ya, satu halaman begini, separuh atau separuh lebih terjemah dan penjelasan ayat. Ya. Separuh ke atasnya itu teks ayat hanya beberapa baris. Nah itu masih dibolehkan. Kenapa? Karena terjemah dan tafsirannya, penjelasannya lebih banyak mengambil halaman daripada teks Arab, itu boleh. Tapi kalau umpamanya banyak Al-Quran terjemah yang teks ayatnya satu halaman, kemudian di sisi kanan, sisi kiri itu terjemahnya. Kecil sekali terjemahnya, maka itu dianggap sebagai mushaf. Ketika dianggap sebagai mushaf, maka tidak boleh kita memegangnya pada saat kita dalam keadaan tidak suci. Tidak berwudu, atau sedang janabah, atau bagi wanita sedang haid atau nifas. Ya. Demikian, dan Nasruddin. Baik, Kiai. Ini untuk Ukhti Deva Dwi Sistia mungkin bisa langsung ditanyakan karena pertanyaannya belum bisa saya pahami ya. Saya langsung ditanyakan. Ukhti Deva. Ini saya paham nih, ya. Misalnya seorang wanita haid di bulan Ramadan. Kemudian dia suci atau bersih dari haid pada siang hari di bulan Ramadan. Apakah setelah suci itu tidak boleh makan, langsung berpuasa, atau boleh makan? Nah, kalau umpama baru jadi begini ya, begini nih orang haid itu begini. Ya. Peraturan puasa bagi wanita haid itu begini. Umpama dia itu lagi puasa, bla 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 bla, begitu asar merasa keluar haid, darah, langsung tuh otomatis hari itu puasanya batal. Besok pun nggak boleh puasa sampai sekian hari, sampai dia merasa haidnya sudah terhenti, baru mulai puasa lagi. Oke? Nah, kemudian
Ada orang yang bersihnya malam. Nah, bersihnya malam. Pamani sudah sekian hari dia menstruasi, haid. Kemudian hari ke-7 dia periksa. Pamanya sore hari lah diperiksa. Ternyata sore hari belum, masih ada bercak-bercak ya. Nah, pokoknya dia merasa belum selesai. Lalu malam hari mau tidur, dia juga merasa belum selesai, masih ada sisa-sisanya lagi. Tapi begitu mau sahur, nah, jam 3, setengah 4, dia periksa lagi. Dia periksa ternyata tidak ada lagi tanda-tanda masih haid. Apa sih tanda-tandanya? Begini. Pamannya kita ambil kain putih atau kapas atau tisu, lalu diletakkan di tempat keluar darah tersebut. Kalau memang tidak ada lagi kuning, tidak ada apalagi tidak merah, tidak ada coklat, berarti itu sudah selesai haidnya. Sudah berhenti haidnya, sudah suci dari haid walaupun belum boleh sholat. Nah, tapi buat puasa, buat puasa dia udah boleh niat puasa tuh untuk besok walaupun belum mandi. Jadi nggak mesti buru-buru mandi. Ya, wah, saya sudah selesai haid ini, tapi belum sahur. Mau mandi, sahur mandi. Silahkan sahur dulu dengan tenang. Lalu nanti ketika selesai sahur, silahkan mandi. Walaupun udah keburu azan, habis sahur keburu azan belum mandi, sah puasanya hari itu. Yang penting malamnya lagi sahurnya udah niat. Besok saya niat puasa Ramadan sebagai kewajiban. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan al-sanati lillahi ta'ala. Malamnya tuh ya, atau lagi sahur karena dia merasa udah selesai. Mandinya kapan? Enggak apa-apa mandinya. Selesai sholat mau sholat subuh enggak apa-apa. Sudah azan subuh baru dia mandi enggak. Maka hari itu dia udah boleh puasa. Nah, tapi kalau umpama dia sampai malam hari belum selesai haidnya, sampai subuh pun dia merasa masih ada. Berarti siang itu, hari itu dia nggak puasa. Kemudian zuhur dia periksa. Oh ternyata sudah selesai haidku nih pagi ini. Selesainya pagi. Maka dia harus mandi. Tapi nggak boleh puasa. Ya, nggak boleh. Di hari itu dia belum puasa. Karena dia masuk waktu subuh masih dalam keadaan haid. Tapi sholat zuhurnya udah wajib. Dia mandinya untuk apa? Mandi untuk sholat zuhur. Mandi. Nah hari itu dia belum puasa. Cuman walaupun tidak puasa, dia jangan menunjukkan kepada orang. Hari ini aku masih nggak puasa, makan minum di depan orang, jangan. Ya. Silahkan saja makan minum secara apa? Cara tertutup ya, secara pokoknya nggak nampak sama orang lain. Ya. Supaya tidak membuat orang tergiur makan. Ya kan kadang-kadang ada orang lihat orang lain makan lagi puasa, ih kamu bikin ngiler aku aja gitu. Enggak. Ini makannya, minumnya tertutup ya. Biarkan dia makan minum karena memang sedang tidak puasa. Ya, jadi ketika suci di siang hari, maka tetap dia tidak puasa hari itu. Puasanya besok baru mulai puasa. Walaupun sholatnya udah mulai wajib sejak dia mengalami suci tadi. Ya, saya rasa begitu ini pertanyaan. Baik, teman-teman, insya Allah kita sampai 10.20 ya untuk pertanyaannya. Di sini udah ada 9 pertanyaan lagi, Kiai. Baik, izin bertanya, Kiai, bagaimana hukum berpuasa bulan Ramadan belum terlihat hilalnya? Mungkin karena perbedaan kemarin, Kiai, awal Ramadannya itu, Kiai. Ya, ini karena perbedaan pendapat saja, dasar mewajibkan puasa. Ya, jadi bagi mereka yang meyakini puasa itu ditandai dengan ru'yatul hilal, maka ketika tidak tampak hilal, mereka belum menyatakan awal Ramadan, awal bulan Hijriah. Kenapa? Loh, kamu kok belum mulai tarawih malam ini? Ya, karena memang hilal belum tampak. Dan kelompok ini menyatakan bahwa kami baru menyatakan awal bulan itu dengan apa? Hilal, dengan nampaknya hilal. Sah-sah saja, ya. Kelompok lain bilang kami tidak mengandalkan tidak kelihatan hilal, tapi apa? Kami mengandalkan hisab falaki, ya, perhitungan falak. Ya. Jadi mereka hitung-hitungan, ya, ada kode-kode tertentu untuk menentukan ini sudah masuk awal bulan, ini sudah masuk
tanggal 1 Ramadan. Ini sudah masuk tanggal 1 Syawal. Berdasarkan apa? Berdasarkan hitungan mereka yang mereka menjadikan patokan. Itu mereka disebut kelompok ahlul hisab atau falaki, orang-orang yang mengandalkan ilmu falak dengan cara hitung-hitungan supaya ketahuan kapan awal bulan. Sah-sah saja keduanya juga punya dasar ya. Yang nggak sah itu, yang repot itu, yang bingung itu, yang nggak tahu mau ngikut kemana. Ya. Ikut ke sono, udah awal puasa duluan. Ikut kemari, puasanya belum. Saya kemana? Jangan. Ya. Harus punya prinsip. Saya ikut yang hari Sabtu. Saya ikut yang hari Minggu. Atas dasar apa? Atas dasar begini-begini. Atas dasar begini. Silahkan saja. Boleh-boleh saja. Toh yang namanya fikih itu, hukum itu, selalu saja ada perbedaan pendapat. Walaupun ayatnya, sumbernya sama, tapi pemahamannya berbeda. Banyak terjadi dalam fikih. Begitu persoalan penentuan awal bulan yang terjadi perbedaan. Maka silakan saja. Kita tidak menyalahkan kenapa kamu puasa duluan. Juga tidak menyalahkan kenapa kamu puasa belah enggak. Semuanya masing-masing punya dasarnya. Yang mereka yakini kebenaran masing-masing prinsipnya ya. Tidak kita tanpa menyalahkan pihak lain yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini ya, karena itu perbedaan prinsip saja dalam menentukan awal bulan, bukan awal Ramadan saja ya. Awal Ramadan, awal Syawal, awal Dzulqa'dah, awal Dzulhijjah, mereka selalu sudah punya hitung-hitungannya, sudah ada ketentuan. Jika 10 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang sudah mereka hitung itu tanggal-tanggalannya, kapan terjadi awal bulannya. Ya, saya rasa begitu. Nggak usah dipersoalkan. Yang penting kita puasa sesuai dengan yang kita yakini. Ya. Tapi gini, kadang banyak yang bertanya juga kayak bagaimana kalau puasanya ikut puasa yang hari ini, tapi lebarannya ikut yang puasa kemarin. Nah, ini dia yang pelit-pelit ini. Ya. Ini yang pelit-pelit ini. Ya. Puasanya belakangan, tapi ikut lebaran yang duluan. Loh, Anda ikut kemana? Saya ikut yang enak aja. Nah, ini yang nggak boleh. Ya. Milih-milih yang enak. Ya. Pamannya puasa hari Minggu. Lebarannya ikut yang puasa hari Sabtu. Lah, Anda gimana sih? Ya, kan pilih yang enak-enak. Bukan, itu yang nggak boleh. Itu namanya pelin-pelan. Nah, talfik namanya. Nggak punya prinsip. Kalau Anda ngikut puasa yang duluan, silakan lebaran ikuti kelompok ini. Kalau Anda puasanya yang belakangan, silakan lebarannya Anda ikut yang ini. Jangan puasanya ngikut yang belakangan, puasa ikut yang belakangan, lebaran ikut yang duluan. Nah, itu bukan orang yang nggak punya prinsip tuh. Dia cuman apa? Ikutin yang enak-enak aja. Itu yang nggak boleh dalam fikih. Sebagai contoh umpama wudhu ya, wudhu itu ada cara yang berat tapi batalnya wudhunya ringan tapi batalnya berat. Contohnya begini. Dalam mazhab Syafi'i, ketika wudhu itu cukup hanya mengusap kepala sebagian saja, entah di sini, sudah cukup. Tapi urusan batalnya mudah terjadi batal. Persentuhan saja dengan kulit wanita sudah batal. Wudhunya ringan, tapi batalnya pun gampang terjadi batal. Dalam mazhab Hanafi, wudhunya berat, tapi juga batalnya susah. Ya, sebagai contoh, umpamanya, wudhunya nggak cukup begini saja. Ya. Cukup mengusap kepala sebagian, tapi apa? Seluruh kepala diusap dari depan sampai belakang begini, terusap semuanya ketika wudhu. Tapi batalnya pun susah. Persentuhan begini nggak batal wudhu. Apa yang membatalkan wudhu? Pergaulan suami istri, persetubuhan yang bikin batal wudhu. Nah, itu kan sesuai lah sama cara wudhunya dan cara batalnya. Jangan kita ambil wudhunya cara mazhab Syafi'i, batalnya cara mazhab Hanafi. Anda itu pelin-pelan namanya. Itu namanya talfik, yang nggak boleh begitu. Harus punya prinsip. Walaupun orang bilang jangan nggak usah bermazhab, betul kita nggak bermazhab, tapi kita ngikutin pendapat salafus ulama yang kita anggap kompeten di bidangnya. Jangan pelin-pelan Anda pilih ini pilih itu, Anda nggak punya prinsip dalam beribadah. Ya, baik Kiai.
Di sini ada pertanyaan kayak, jika di lingkungan tempat tinggal masjidnya menyelenggarakan tarawih 20 rakaat, tapi bacaannya cepat-cepat, sedangkan hati merasa kurang nyaman, apakah lebih baik tetap tarawih jamaah atau tarawih sendiri di rumah 8 rakaat dengan bacaan yang lebih lambat? Ya, saya sarankan kalau memang Anda mendapatkan tarawih dengan bacaan yang tidak tertil, terlalu cepat, yang mungkin tidak menimbulkan kekhusyuan, pertama sebaiknya cari tempat yang tarawihnya tartil, yang bacaannya tertil walaupun cuma 8 rakaat ya. Bacaannya tertil ya, gerakannya lambat ya, bacaannya insya Allah fasih baik, pilih yang itu walaupun cuma 8 rakaat. Atau kalau Anda tidak mendapatkan tempat yang merasa nyaman dengan bacaannya, silakan sholat tarawih di rumah atau ajak keluarga di rumah, ajak saudara atau ajak yang lain-lain di rumah berjamaah itu juga bagus ya. Kenapa? Karena yang namanya sholat sunat itu penilaiannya lebih cenderung kepada bacaannya, bukan kepada jumlah rakaat. Sebagai contoh umpama ada yang 8 ada yang 20. Yang 20 selesai 30 menit, yang 8 pun selesai 30 menit. Mana yang bagusan? Bagusan yang 8. Kenapa? Karena dia 8 rakaat selesai 30 menit. Kenapa? Bacaannya tartil, gerakannya perlahan-lahan, caranya khusyuk. Beda dengan yang 20. Yang 20 itu gerak karena hanya waktu 30 menit, gerakannya cepat. Kan berarti kalau 20 rakaat 30 berarti 1 rakaat 1,5 menit. 1,5 menit dapat apa dia? Fatihah saja hampir 1 menit. Rukuk sujudnya nggak cukup 1,5 menit ya, nggak cukup 1 menit. Jadi rasanya kalau ada orang sholat tarawih 20 rakaat habis dalam waktu 20 menit, 30 menit itu masih sangat terlalu cepat gerakannya. Sebaiknya kalau kita temukan yang seperti itu kita pilih yang mana? Pilih sholat tarawih yang bacaannya tartil walaupun jumlah rakaatnya sedikit. Ya, silakan. Kemudian untuk wanita, kayaknya lebih baik sholat tarawih di masjid atau sendiri di rumah? Bagi wanita, kalau yang bertanya wanita, ya lebih baik sholat di rumah, ya, sholat tarawih di rumah. Bagi laki-laki, supaya Ramadan itu syiar, maka sebaiknya dia tarawih berjamaah di masjid atau di musola supaya kelihatan ya. Syiar di bulan Ramadan itu dengan sholat tarawih ya. Buat laki-laki ya. Tapi bagi wanita sebaiknya dia di rumah. Ya. Ya, oke. Ini berkaitan dengan yang wanita haid kayak yang tadi menyambung. Wanita haid di bulan Ramadan. Oke. Kalau misalnya seorang wanita haid di bulan Ramadan, kemudian dia suci atau bersih dari haid pada siang hari di bulan Ramadan. Apakah setelah suci itu tidak boleh makan, dalam artian langsung berpuasa atau boleh makan? Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan itu. Ketika dia sucinya siang hari, maka hari itu belum puasa dia, belum dikatakan puasa. Kenapa? Karena dia masih dalam keadaan haid, masuk waktu siang dalam keadaan haid. Tadi yang saya sampaikan boleh puasa kalau selesai haidnya itu malam hari. Sebelum subuh sudah selesai haid walaupun belum mandi, dia sudah boleh puasa. Tapi kalau selesai haidnya baru siang hari, umpamanya jam 8 pagi baru selesai haid, apalagi jam 11 siang, maka hari itu dia tidak dapat puasa. Kenapa? Karena dia masuk hari itu dalam keadaan haid. Maka dia tidak puasa. Boleh makan nggak? Boleh makan, boleh minum. Cuman jangan menampakkan diri dia sebagai orang yang tidak puasa. Tertutuplah makan minumnya. Ya. Tadi sudah dijelaskan. Ya. Terus? Kalau wanita haid murojaah di dalam hati, kalau di dalam hati kadang lupa ayat-ayat yang di murojaah. Bolehkah bersuara saja murojaahnya? Kalau tidak salah, pendapat Imam Malik membolehkan wanita haid murojaah bersuara. Ya, memang dalam hal ini banyak perbedaan pendapat. Ya. Tadi maka saya sampaikan yang
diikuti oleh Darul Quran adalah, ini Darul Quran bukan Darul Quran ya. Terserah kalau memang jamaah ini mau mengikuti opini Darul Quran atau mau mengikuti yang lain, silakan saja. Banyak perbedaan pendapat ya. Bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa wanita haid, wanita nifas tetap dibolehkan membaca Al-Quran dengan suara. Ada begitu dasarnya. Ada ya, fatwanya dari para ulama. Cuman yang kita pakai nih di Darul Quran yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah bahwa wanita yang sedang haid atau nifas itu hanya dibolehkan membaca Quran atau murojaah atau tadarus di dalam hati saja ya. Tidak boleh bersuara, juga tidak boleh memegang mushaf. Nah, itu yang diikuti oleh Darul Quran, yang dipakai Darul Quran. Adapun di luar sana banyak pendapat lain dalam mazhab lain itu membolehkan menggunakan suara. Nah, jadi kalau bertanya saya mau ikut kemana nih? Ya silakan saja. Kalau memang Anda merasa mengikuti mazhab Maliki itu lebih kuat pendapatnya, dasarnya, maka silakan Anda ikuti. Tapi kalau umpamanya Anda karena juga ragu-ragu, mendingan ini aja dah yang yang lebih aman, yang lebih tentram, silakan saja begitu. Karena kita kan memang istilahnya sebagai pengikut ya, bukan kita sebagai mujtahid. Kita ini orang-orang yang ilmu kita terbatas sehingga kita nggak bisa mencari hukum sendiri, memutuskan hukum. Kita kudu mengikuti ulama yang lebih kompeten daripada kita sehingga bisa kita ikuti. Ya. Kelas kita seperti itu. Ya. Baik, mungkin teman-teman 2 pertanyaan lagi ya, karena keterbatasan waktu nanti bisa dilanjut di forum yang lainnya. Mungkin 2 pertanyaan lagi. Di sini Kiai menyambung dari jawaban yang tadi Kiai tentang tetes mata. Bertanya Kiai, menurut Syekh Ali bin Hasan Hafizullah, obat tetes mata, hidung, telinga, atau suntikan nutrisi tidak membatalkan puasa. Alasannya karena masuknya tidak melalui tempat makanan dan minuman. Nutrisi hanya memperkuat fisik, tapi tidak bisa menghilangkan haus dan lapar. Mohon penjelasannya, Kiai. Syukran, jazakallahu khairan. Ya, tidak mesti yang batal itu ngilangin haus atau ngilangin lapar. Ya. Sebagai contoh umpamanya, kita pegang benang panjang. Pegang benang panjang, lalu benang itu kita kunyah-kunyah, kita telan ujungnya. Sementara ujungnya satu kita masih pegang. Kita tarik lagi tuh benangnya. Batal nggak? Itu batal. Kenapa? Karena ujung benang itu sudah tertelan di tenggorokan kita. Jadi nggak mesti kenyang, nggak mesti hilangin haus, batal puasa itu. Pokoknya ada sesuatu yang masuk ke rongga kita itu menjadi batal puasa. Nah, bagaimana dengan obat tetes mata? Memang persoalan ini juga diperselisihkan, berbeda pendapat. Kenapa dari mata itu rasa-rasanya nggak akan turun ke tenggorokan ketika kita teteskan obat? Oke, berarti nggak batal kalau memang Anda merasa seperti itu. Ya, umpamanya tetesin sesuatu obat di mata. Kita kedip-kedip, oh nggak ada yang berasa tertelan, nggak ada yang berasa jatuh ke tenggorokan, nggak batal puasa kita. Ya. Karena memang kalau kita tanya dokter, ada nggak nih saluran yang menghubungkan antara saluran mata dengan tenggorokan? Mungkin jawab nggak ada. Yang ada kan THT, telinga, tenggorokan, hidung yang punya saluran menyatu. Sehingga ketika kita teteskan air di hidung, masuk ke tenggorokan. Ketika kita teteskan air sesuatu di telinga, masuk juga ke tenggorokan. Nah, itu yang bikin batal puasa kita. Sedangkan mata, insya Allah itu tidak membatalkan puasa. Tadi saya bilang nggak termasuk mata. Tadi saya bilang di awal telinga, hidung, ya, apalagi di tenggorokan. Kalau mata itu insya Allah tidak termasuk, ya, tidak yang membatalkan. Ya. Baik, 1 pertanyaan lagi ya. Ini teman-teman 1 pertanyaan lagi. Kalau dulu saat berada di lingkungan M, ikut waktu puasa dan lebaran di lingkungan tersebut. Nah, saat ini ikut lingkungan pemerintah. Saya ikut pemerintah, kalau begini baiknya gimana, Ki? Oh ya, sama dengan orang yang berada di satu wilayah. Ya. Dia berada di wilayah sana, ikuti puasa wilayah setempat.
Ketika sekarang dia berada di lingkungan, umpamanya ya mungkin maksudnya begini, saya dulu ikut puasa kelompok hisab, maka lebaran pun kelompok hisab. Sekarang ini saya ikut kelompok ru'yatul hilal, melihat hilal. Ya, silakan saja. Ya, Anda mengikuti ru'yatul hilal sekarang ini, tapi nanti lebarannya ikuti juga lebaran ru'yatul hilal. Orang yang mengikuti Ramadan dengan prinsip hisab, dengan melalui hisab, silakan saja Anda mengikuti yang kelompok hisab. Nanti lebarannya pun ikuti juga ya, yang hisab. Jangan yang nggak boleh itu dikatakan puasanya ikut ru'yatul hilal, lebarannya ikut hisab. Itu yang jadi pelin-pelan, yang jadi talfik yang nggak dibolehkan seperti itu. Tapi kalau mengikuti salah satunya silakan saja. Ya, ngikutin hisab. Anda merasa karena ini lebih kelihatannya lebih sesuai, ya, lebih nyaman atau lebih tenang hati saya, silakan ikuti sampai lebarnya Anda ikuti ke sana. Ya. Yang ikut ru'yatul hilal, hati saya lebih tenang, banyak banyak para ulama di sana dan sebagainya, ikuti saja. Nanti sampai lebarannya pun ikuti dengan kelompok ru'yatul, nggak apa-apa. Ya. Ya baik Kiai, alhamdulillah. Ini ada satu lagi nih, ya. Ada satu lagi yang terakhir terbaca nggak? Mohon diulang sedikit tentang memegang Al-Quran terjemahan yang dibolehkan. Ya. Tadi saya sampaikan soal terjemah itu. Jadi terjemah Quran itu umpamanya ini halaman Quran. Ada yang terjemahnya sedikit di samping, teks ayatnya besar lebar. Nah, itu masih terbilang mushaf. Mushaf yang tidak boleh dipegang oleh orang-orang yang sedang berhalangan atau tidak punya wudhu. Tapi ada juga terjemahannya, selain terjemah, ada teks Latin. Artinya teks bacaan ayat tetapi tertulis dengan huruf Latin. Bahkan ada juga kadang-kadang tafsirannya, penjelasan daripada teks ayat Al-Quran. Nah, itu jadi terjemahannya. Ya, terjemahan tafsiran lebih besar daripada teks ayat Al-Quran, maka berarti itu dibolehkan bagi mereka yang sedang berhalangan untuk memegangnya. Kenapa? Karena mereka megang tafsiran. Mereka megang terjemahan yang jumlah ataupun halaman yang terpakai buat terjemah tafsir itu lebih banyak daripada teks ayatnya. Itu dibolehkan buat mereka yang sedang berhalangan. Itu tadi yang saya sampaikan. Oke, alhamdulillah. Ini pertanyaannya antusiasnya banyak banget, Kiai. Cuma kan karena kita keterbatasan waktu mungkin dicukupkan sampai sini dulu. Nah, teman-teman bisa bertanya lagi di forum yang lainnya. Terima kasih Kiai atas ilmunya. Jazakallah khairan katsiran Kiai. Terima kasih. Ya, baik. Teman-teman semua, insya Allah nanti kita akan melanjutkan kepada rangkaian acara yang lainnya. Insya Allah nanti ada tahsin dasar bersama pengajar Quran Call. Nanti juga ada tahsin lanjutan bersama Syekh Darul Quran. Kemudian nanti ada mentoring hafalan. Kemudian nanti ada kajian tematik juga, nanti Nuzulul Quran di akhir-akhir dengan Lailatul Qadar. Baik teman-teman semua. Mungkin dicukupkan sampai sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan ya. Nanti insya Allah untuk poster-poster berikutnya, kegiatan-kegiatan yang lainnya akan kami sebarkan supaya teman-teman bisa ikut bergabung lagi dan bisa menyebarkan kepada yang lain yang membutuhkan. Insya Allah menjadi amal kebaikan bagi teman-teman semua. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.